Hello student, how are you today? I hope you are in a good health today. Okay, we will start our lesson, but before let me pray together. Let us pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing in our life. Today we want to start our lesson. Please bless and guide us. In Jesus' name we pray to you. Amen. Oke, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika operasi hitung pada bilangan pecahan. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, kamu bisa melihat di monitormu, di layarmu, di sini adalah penjumlahan. Nah, di sini ada suatu contoh soal. Hitunglah hasil operasi hitung penjumlahan pecahan berikut ini. Ialah 2/3 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Kemudian 1/4 ditambah 5/3 sama dengan titik-titik. Kemudian yang ketiga 1 tambah 4,53 sama dengan titik-titik. Nah, penjumlahan pecahan ini berbeda-beda ya. Ada yang pecahan biasa, ada yang pecahan campuran, ada juga yaitu pecahannya dalam bentuk desimal. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Oke, baik, kita ikuti, perhatikan caranya seperti ini. Oke, nah perhatikan di sini untuk penjumlahannya. Nah, untuk soal yang pertama tadi adalah 2/3 ditambah 3/4. Nah, kamu bisa lihat di sini penyebutnya masing-masing berbeda. Nah, bagaimana untuk menjumlahkan pecahan seperti ini? Pertama, kamu harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan menentukan KPK-nya. Oke, mari kita lihat menentukan KPK. Nah, untuk ini KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Oke, nah artinya berarti penyebut-penyebutnya ini harus kita buat menjadi 12. Caranya sama seperti di pertemuan sebelumnya, yaitu membandingkan pecahan yang berbeda. Nah, kamu harus menyamakan penyebutnya. Ya, perhatikan caranya. Untuk yang ini, maka 2/3 kamu harus buat menjadi penyebutnya 12, berarti harus dikali 4. Ini juga harus dikali 4, ini menghasilkan 8. Oke, jadi yang 2/3 ini menjadi 8/12. Nah, untuk itu kita boleh pindahkan ke sini ya, jadi 8/12 lalu ditambah. Oke, sekarang yang ini. Nah, yang ini kita juga ubah buat menjadi per-12. Berarti ini 4 dikali berapa? Kali 3 supaya jadi 12. Nah, oke. Nah, ini juga kita tulis di atas sini. Jadi 9/12. Penyebutnya sudah sama. Jadi sekarang kita sudah boleh menjumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. 8 ditambah 9 yaitu 17. Nah, penyebutnya tidak ditambahkan ya. Tulis saja 12. Nah, begitu hasilnya. Namun biasanya kalau pecahan itu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan campurannya adalah dengan membagi pembilang dibagi penyebut. Oke, ini kita bisa hasilkan kira-kira 1, sisanya adalah 5. Karena 5 lebih kecil, maka ini langsung kita buat menjadi pecahan. Jadi hasilnya adalah 1 hasil baginya, lalu 5 itu dari sisanya, kemudian ini jadi hasilnya adalah ya 1/5/12. Oke, begitu caranya untuk menjumlahkan pecahan ya. Jadi pertama harus disamakan dulu penyebutnya, kemudian dijumlahkan hanya pembilangnya.
penyebutnya tidak perlu lagi dijumlahkan ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Nah, untuk menyelesaikan ini ada dua cara. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Cara pertamanya yaitu dengan mengumpulkan dulu atau menggabungkan, ini namanya bilangan bulatnya ya, 3 dan 5, yaitu cara pertama. Kita gabungkan dulu bilangan-bilangan bulatnya, yaitu 3 dengan 5-nya ya. Ini ya, 3 dan 5. Kemudian kita gabungkan lagi pecahannya, yaitu yang 1/4 dan 3/5. Ini ya, ini bilangan-bilangan bulatnya 3 tambah 5, kemudian yang pecahannya 1/4 dan 3/5. Nah, dari sini kita lanjutkan. Ya, pertama kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya, yaitu 3 ditambah 5. Itu sama dengan 8. Nah, kemudian yang pecahannya kita jumlahkan dengan cara menyamakan dulu penyebutnya. Oke, gimana cara menyamakan penyebut? Ya, seperti yang soal nomor 1 tadi. Artinya berarti 1/4 kita akan ubah dengan menggunakan KPK ya. Jadi kita cari dulu KPK dari 4 dan 5. Nah, KPK dari 4 dan 5 itu adalah sama dengan 20 ya. Oke, jadi KPK-nya adalah 20. Artinya yang 1/4 kita harus buat menjadi per 20. Yaitu caranya dengan mengubahnya menjadi per 20, yaitu dengan mengalikannya dengan berapa? Oke, saya jelaskan di sini. Nah, 1/4 kita harus ubah menjadi per 20. Nah, ini berarti dikali 5 ya. Ini juga dikali 5 menjadi 5. Kemudian yang ini 3/5 kita juga ubah menjadi per 20. Berarti ini dikali 4. Ini dikali 4 sama dengan 12. Oke, nah yang kita jumlahkan adalah yang ini ya. Oke, jadinya ini tetap 8, kemudian yang di sini 5 ya, karena sudah sama penyebutnya kita jumlahkan pembilangnya 5 ditambah 12 ya. 5 ditambah 5, saya buat lagi sekali lagi. Iya. Nah, hasilnya adalah ya, ini kalau sudah sama penyebutnya jumlahkan saja pembilangnya. 5 ditambah 12 adalah 17/20. Oke. Nah, sekarang tinggal gabungkan. 8 ditambah 17/20 adalah 8 17/20. Ya, itu caranya ya. Oke, sangat mudah ya. Tinggal kamu perhatikan kembali pemisahannya ya. Pertama pemisahan bilangan bulatnya dulu, kemudian pemisahan pecahannya. Setelah itu baru jumlahkan masing-masing. Untuk pecahan kamu harus menyamakan penyebutnya dengan menentukan KPK. Oke, sampai di sini paham ya? Ini cara yang pertama. Oke, untuk cara kedua ini adalah dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan membuatnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita perhatikan. Nih, masih ingat ya waktu kelas 5 ini cara membuat kepecahan biasa. Pertama dari penyebut dikali ke bilangan bulatnya,
lalu nanti hasilnya ditambah. Nah, begini caranya. Kali, lalu nanti hasil kalinya ditambah dengan pembilangnya. Nah, ini menjadi bagaimana? Ya, pertama yang ini 4 dikali 3 ya, berarti 4 dikali 3 kemudian ditambah 1. Nah, itu untuk yang ini. Kemudian yang selanjutnya yang ini sama, yaitu 5 dikali dengan 5 lalu nanti hasilnya ditambah 3. Oke. Nah, ini per 4 ya, jadi penyebutnya tetap ditulis lagi. Oke, kemudian ini hasilnya menjadi 4 kali 3 adalah 12 ditambah 1 jadi 13. Oke, per 4 ya, ini 12 tambah 1. Nah, ini 5 kali 5 25 tambah 3 jadi 28 per 5. Nah, penyebutnya tetap ini. Nah, kemudian kita menyamakan penyebutnya karena ini penyebutnya belum sama, jadi harus samakan dengan bagaimana, yaitu cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 5 ya, sebelumnya sudah ada. KPK dari 4 dan 5 itu adalah ya 20. Oke. Nah, artinya berarti ini kita harus buat menjadi per 20. Untuk menjadi per 20 maka ini perlu ya, kita buatkan di sini 13 per 4 harus menjadi per 20 kan. Oke, berarti dikali 5 juga dikali 5. Berapa 13 dikali 5? Ya, 13 dikali 5 adalah 65. Di sini 65 per 20. Oke, sekarang yang ini 28 per 5 ubah ke menjadi 20, berarti ini kali 4. Ini juga harus kali 4. Berapa? 28 dikali 4. Oke. Ya, ini 8 tambah 1 ya 112. Nah, yang dijumlahkan adalah yang ini. Oke, kita buat lagi di sini. Jadi yang sekarang 65 per 20 ditambah dengan 112 per 20. Berapa hasilnya? Ya, kalau dijumlahkan ini menjadi ya 112 ditambah 65 adalah 177. Oke. Nah, 177 per 20. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita buat menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu dengan membaginya. Ini 177 dibagi 20. Nah, ini kalau dicari hasilnya adalah 8 ya. Ini 160 kurangin ini 17. Nah, 17 sudah lebih kecil daripada 20 pembilang. Jadi ini langsung 17 per 20. Nah, jadi hasilnya dari sini adalah ya 8 17 per 20. Nah, inilah hasil akhirnya ya, sama seperti cara yang pertama tadi, hasilnya adalah 8 17 per 20. Oke, demikian cara untuk menyelesaikan pecahan campuran cara kedua. Oke, selanjutnya adalah untuk soal pecahan ya, ini desimal ya, penjumlahan desimal ya. Ini sebenarnya mudah sekali, hanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjumlahkan ini melihat letak dari koma dan juga letak dari bilangan-bilangan itu. Nah, untuk penjumlahan kita harus letakkan posisi koma di sini dengan koma di sini harus sejajar. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita buat cara bersusun ke bawah. Ini caranya. Jadi 3,1
Lalu 4,53 harus posisi komanya sejajar. Ini ya, sejajar. Lalu 4 di sini, sedangkan 5 di belakangnya, kemudian 3 di sini. Ya, sesuai dengan nama bilangannya. Oke. Nah, kalau di sini tidak ada angka, kamu boleh tambahkan 0 sebagai pembantu saja. Ya. Oke, lalu kita jumlahkan. Mulai dulu dari paling kanan. 0 ditambah 3, yaitu 3. Kemudian 1 ditambah 5, 6. Nah, komanya juga kembali dibuat, ditulis. Kemudian 3 ditambah 4, 7. Oke, seperti itu caranya. Jadi jawabannya adalah 7,63. Oke. Nah, demikian caranya. Nah, sebelum masuk ke soal, teacher kasih dulu satu contoh lain, ya. Contoh yang lain teacher buat di sini khusus untuk desimal. Bagaimana kalau dia seperti ini, misalnya. Ya, bagaimana caranya? Iya, sama saja seperti yang di atas. Pertama itu adalah letakkan posisi komanya yang sejajar. Oke, perhatikan sini. Nah, komanya di sini ya. Iya. Terus kalau dia tidak ada angka, boleh dibantu dengan 0. Lalu jumlahkan mulai dari paling kanan ya. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 7. Nah, 7 tambah 3 itu adalah 10. Tidak ditulis 10, tapi ditulis satuannya di sini. 10 berarti satunya ke sini. Nah, ini komanya langsung ditulis. 1 tambah 6, 7 tambah 3 adalah langsung tulis 10. Nah, jadi hasilnya adalah 10,05 ya. Begitu caranya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kamu boleh ulang-ulang lagi dengan melakukan latihan. Oke, sampai di sini. Thank you.